penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Berapa banyak sih yang ditipu, kandidat? Kami 33 miliar. 100 miliar itu kan yang harus dibayarkan kepada kita, Pak. Lebih dari dugaan skandal penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Dan nanti juga ada keterlibatan orang petinggi partai yang menjadi pejabat struktural di komisi di DPR. Nanti kita sebut satu-satu. Itu datanglah seorang namanya Ibu Novi. Namanya siapa sih bupatinya? Namanya Pak Dadang Supriyatna. Pak Dadang Supriyatna. Dirut dari BDS. Namanya siapa, Bu? Yanuar Budi Norman. Pak, saya laporin ini ke kejaksaan, Pak. Oke, inspektornya namanya siapa sih? Masih ingat nggak? Pak Yuri, inspektur kepalanya itu adalah Pak Marlan Nisamsu, MM. Oh, Nisamsu atau Nirsamsu? Nirsamsu. Oh, Nirsamsu. Oke, Ya. Pak Marlan. Dan juga ada Pak Yuri Andre Yunawari, SPMM, sebagai auditor, Lani, Karyadi. Oke. Tapi ketuanya adalah Pak Marlan Nirsamsi. Kira-kira gitu ya? Pak Yanuar Budi Norman. Relasi lah termasuk dengan Bu Novi yang Direktur Keuangan tadi. Terus? Dan Kang Agung. Memang ya, Mas Bambang pancingannya mantap nih. Calon waktu itu calon petahana. Support dana ya lumayan gede nih. Puluhan M juga. Intinya jangan sampai lah namanya PKB itu jelek dan bla 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 gitu. Udah benar tuh Pak Soleh, jangan sampai. Saya itu PKB. Haji Cucun. Pak Cucun itu Pak Cucun bukannya orang di Komisi 3? Iya, itu. Wakil Ketua DPR RI malah, Mas Bambang. Wakil ketua? Wakil Ketua, Cucun apa gitu namanya. Oh, bukan di Komisi 3, malah Wakil Ketua Wakil DPR. Ketua DPR RI. Saya mau bilang subhanallah, astagfirullah. Beliau, Pak Cucun itu Wakil Ketua DPR yang menjadi Ketua Tim Kampanye. Tim kampanye. Ya. Dalam bahasa yang positif, beliau mempunyai tanggung jawab sebenarnya kan? Seharusnya. Iya kan, mempunyai tanggung jawab ya. Mudah-mudahan podcast ini didengar oleh beliau. Tapi itu tinggal dipencet tombolnya gitu. Maksudnya tinggal dipencet? Ya, karena ini jadi jelimet. Jadi saya ada liuran begitu. Ini terang benderang menurut saya ya. Terang benderang, orangnya bisa memberikan keterangan, para saksi bisa dipanggil dan sebagainya. Kok kenapa ya belum juga menjadi tersangka? Kira-kira begitu. Ya, ini kan jadi pertanyaan besar ya buat besar sekali. buat Siapa di masyarakat belakangnya begitu. Yanuar ini kan? Gitu. Berarti ada invisible hand ya kira-kira itu. Keren ya saya ya bicaranya. Invisible hand. Invisible. Selama ini kan Dan juga saya kira ini durasinya sudah 1 tahun lebih ya. Ya, sudah ulang tahun pertama. Ulang tahun ya, udah Ya, ulang sudah tahun. ulang tahun. Mungkin jangan sampai yang ke 700 tahun ya. Jangan sampai ya. 700 tahun. Udah mati kita semua. Bisa Orang dekatnya Haji Siapa itu ya? Haji Sam. Haji Sam Kayak yang gitu. Oke. Ya kayak begitulah. Di branding sedemikian jadi rupa lah biar Kita silau ya. Lihat biar kita yakin. biar Haji kita Kastam itu sehebat itu kira-kira begitu. Ternyata saya udah cek semua. Tidak punya pabrik. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Tidak punya pabrik, tidak punya pengolahan, tidak punya storage, semuanya Punya sewa. apa-apa, Pak? Tidak punya apa-apa. Boleh Jadi, saya berkata begini Boleh. ke mbak-mbak ini? Boleh? Ibu-ibu lah. Kasihan deh lu. Itu. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, sekaranglah saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mangayu di mana we ayana di paparin panjang yuswa bari sehat, jembari sina rahayu dunia rawu akhiratna. Dina video anu ieu simpuring kasumpingan tamu. Eta para vendor. Ieu anu cenah yang dirugikan. Gitu ya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia karena beliau tidak paham ya. Tidak paham. Saya pakai bahasa Indonesia. Tapi
omat wargi simkuring kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, nalar anu sehat, malah mandar tetap objektif dina segala menyikapi apa yang terjadi, artinya jadi tetap objektif melihat suatu perkara atau suatu masalah kita tetap dalam keadaan stabil kira-kira gitunya. Rada gindingnya bahasana. Selamat siang, Ibu Pita. Ya. Ibu Pita. Ini Ibu Heni. Heni ya, Ibu Heni. Beliau-beliau ini kedua-duanya adalah yang kemarin viral itu ya di podcastnya Pak BW kira-kira. Ibu, kira-kira langsung saja ya. Pertanyaan saya kan biasa kalau orang Sunda itu suka cawokah. Cawokah itu vulgar ya. Vulgar. Oh, saya ke Ibu Pita dulu. Ibu Pita, apa tuntutan Ibu sebenarnya? Tuntutan saya. Kalau saya sih orangnya simple, Pak Kiai. Saya tuh maunya dibayar. Dibayar, Segera. Kan ya. ini kan udah 1 tahun lebih ya. Kita ini tidak dibayar dan tidak pernah komunikasi juga dengan pihak BDS ya. Harusnya kalau mohon maaf ya, kalau orang tuh kalau berhutang kan harusnya ada konfirmasi kendalanya seperti apa. Ya semacam etikat baik ya gitu ya. Nah, betul. Nah, Dia ada ini masalah apa? dan ini sama sekali tidak ada etikat baik dari PT BDS untuk mengumpulkan para vendor. Ini gimana progresnya? Kita akan bayar kapan? Oh, Nah, ini tidak ada kejelasan sama sekali. belum kelihatan etikat baiknya kira-kira Belum ada, gitunya. iya, Wah, betul. ginding ya. Nah, saya ke Ibu Heni ya. Ya, Ibu Heni. Ai. Saya biasa dipanggilnya Mang Ayi aja ya. Mang Ayi, Oh, iya, oh. Ayi. Jadi kalau Kiai kelihatannya saya serem gitu ya. Ibu Heni, Ya, tuntutan Ibu Heni seperti apa kira-kira? kalau saya sih sebenarnya ingin dibayar ya Mang Ai. Oh sama juga ingin Sama, dibayar. Wah kira kita nggak ingin dibayar. Karena itu saya mengajukannya kan gugatan perdata. Oh sudah. 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 Saya ingin dibayar, ingin cepat selesai. Oh gitu ya. Itu Mang Ai, nggak pengen berbelit-belit, tapi kan dari pihak BDS-nya sendiri kan tidak pernah. Ibaratnya gini deh Mang Ai berhutang nih sama saya. Oh. Pasti kan setidaknya kan Mang Ai kan datang menemui saya. Ya betul. Menanyakan Bu kapan mau bayar atau bagaimana. Ya ini kan enggak Bang. Kita tidak pernah dipertemukan. Tidak pernah dipertemukan. Tidak pernah. Begini, ke Ibu Pita dengan Ibu Heni ya, siapa saja nih, upaya apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Kan saya kira ini durasinya sudah 1 tahun lebih ya. Iya, tahun sudah lebih. ulang tahun Sudah pertama. ulang tahun ya, udah Iya, ulang tahun. ulang tahun. Mungkin jangan sampai yang ke 700 tahun ya. Jangan sampai ya. 700 tahun. Udah mati kita semua. Bisa Jangan masa sampai remaja ya, itu. mudah-mudahan ya. Karena saya juga kan warga Kabupaten Bandung ya, turut bersedih hati begitu ya. Nah, apa upaya yang telah dilakukan sejauh ini kira-kira begitulah. Ya, kalau saya dulu ya. Ya, boleh. Kalau saya, Mai, kita itu sudah menempuh sebenarnya awalnya sudah PKPU. Sudah PKPU ya. Dan pihak BDS pun minta berdamai, melakukan perdamaian. Oh sudah ada itu ya. Sudah, kita mencabut juga tuntutan kita di PKPU. Ya kan? Ibu yang cabut saya atas permintaan. atas permintaan BDS karena mereka akan mencicil gitu kan, dan cicilannya pun dia perjanjiannya sudah ditulis tuh di surat perjanjian perdamaian sampai cicilannya sampai bulan April tahun 2025. Kalau sampai bulan April 2025 itu aturannya kan harus selesai ya, Ya, betul. dalam perjanjian kompromi lah kira-kira Ya. begitu ya, musyawarah ya. Ya, pihak BDS mengajukan 10 kali cicilan. 10 kali hisiran sampai bulan April itu. Ya, 2025. Ada terrealisasi nggak? Tidak ada satupun yang terrealisasi. Tidak satu pun. Tidak ada Wah satupun. hebat BDS ya. Luar biasa saya jadi bingung saya, jadi heran. Begitu. Padahal itu kan formal ya. Formal. Dan Perjanjian. itu pun di Warmer King.
Dan Oh. saya dengan etikat baik saya mencabut tuntutan saya di majelis hakim. Nah, saat Di itu pun- PKPU itu. di PKPU itu Oh. ya setelah itu pun ya tidak ada realisasi satupun dari perjanjian yang mereka ajukan sendiri sebenarnya. Oh, bukan dari ibu ya? Ya. Bukan, Ya, dari pengajuan- mereka. Kan perdamaian harusnya mereka yang mengajukan cara perdamaiannya bagaimana. Kita approve ya. Ya kita setuju. Oh. Walaupun kita setuju pun tidak ada satupun dari perjanjian itu yang direalisasikan, Mangai itu. Kok bisa begitu? Nah itu tolong tanyakan ke BDS. Ya, aduh, gitu. Ya saya mohon nanti pihak BDS menggunakan hak jawabnya ya, karena ini jadi jelimet. Jadi saya ada liuran begitu. Ya. Yang kedua, kita juga bikin akte notarial, Mai. Notarial itu apa? Surat secara notarial. Perjanjian hutang. Perjanjian hutangnya, ya. Ada cicilan juga. Hmm. Itu pun tidak ada satupun yang dipenuhin. Jadi sudah banyak kesepakatan. Berarti sudah 2 dong. Sudah 2. Yang pertama yang dari itu Dari perjanjian PKPU. Setelah itu kita bikin notarial lagi, pengakuan hutang. Itu setelah tidak ada realisasi. Setelah perdamaian kita bikin notarial. Setelah perdamaian, berarti ada 2 dokumen dong. Ada 2 dokumen. Ada 2 dokumen. Dan sebelum-sebelumnya itu banyak suratnya BDS mau mencicil dan itu pun tidak ada realisasinya. Sebelum PKPU itu. Sebelum PKPU. Oh, ini teh sudah klimak ya? Udah banyak. Ah, ya namanya sudah 300 tahun atau. Iya. Bagaimana Ibu Heni ini? Ada satu konstruksi ya. Ini kalau dari perbincangan awal ya. Kan kita juga kan baru ketemu ya kali Betul. ini dari perbincangan awal dengan Ibu Pita. Saya melihat ada satu konstruksi ya, di mana ini kalau melihat dari video-video sebelumnya, lalu saya ketemu langsung dengan beliau, ini ada satu konstruksi. Kelihatannya memang ada, ya ini hanya asumsi saya ya, ada sesuatu hal yang memang harus dijelaskan ke warga Kabupaten Bandung. Kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Bu Heni, apakah memang sama perlakuannya, treatmentnya ya kira-kira? Terkait BDS ini. Oh, dari BDS ini. Kalau saya sih awalnya memang mencari lawyer, diarahkan ini ke Perdata sebelum saya bertemu dengan Bu Vita. Kok langsung mencari lawyer, nggak nagih gitu dulu loh kayak. Sudah Pak. Oh, sudah. Sudah by WA, saya sudah hubungi Pak Yanuar langsung. Bersurat juga. Bersurat juga. Ya janji manis aja. Nanti sabar. Itu sejak bulan apa itu? Dia macet itu mulai September. September. Sama kayak saya juga September Iya. 2024 itu ya. Iya. Jadi macet total itu ya. Macet total September. Sudah tidak ada pembayaran sama sekali. Tidak ada pembayaran sama sekali. Oh, begitu ya. Agustus sudah separuh-separuh Pak bayar itu. Oh. Agustus September, itu. Agustus masih separuh-separuhnya 100. Tidak 200 sesuai jumlah juta. invoice ya? Enggak sesuai. Enggak sesuai. Maaf ya. Jumlah yang terhitung ya sebagai ya kelihatannya bukan hutang ini ya kelihatan. Oh, maksudnya gimana tuh Mangai? Ya nanti kita simpulkan lah ya masing-masing lah. Berapa jumlah uang, jumlah tagihan lah kira-kira? Kalau saya hampir 9 M Mangai. 9 M? Hampir 9 M. Itu uang semua? Sebenarnya mau saya campur. Aduh. Kalau Ibu Pita berapa itu Saya totalnya? 23 M. 23 M? Iya. Wah, warga 23 M. Kalau 1 M itu 1 dus Indomie ya, berarti ada 23 dus. Uang 100 ribuan. Kalau saya punya uang segitu banyak, wah, saya hebat ya. Betul itu uang semua? Ya maksudnya nggak campur daun gitu. Iya. Hebat ya. Tapi bisa bersabar begini ya. Apa nih resepnya nih bisa bersabar begini? Sebenarnya nggak sabar Sebenarnya sih. nggak sabar Mangai. juga sih, Mangai. Soalnya gini loh, kita ini kan sebenarnya berbisnis. Kita ini kan bisnis kecil menengah kalau kita ngomong ya, Mangai. Jadi kita ini Ya 23 miliar dong, menengah dong. menengah, kecil menengah lah. Dan kita kan ya gade rumah, ya kan? Jaminin aset. Jaminin aset rumah kita. Kita kan bukan pengusaha Dan dengan besar. kayak begini kan, kalau Bank Mandiri apakah peduli kita ini macet
gara-gara macet di Belum dibayar. pemerintah gitu kan. Mm. Kan mereka nggak Nggak peduli, tetap harus bayar, Bisa, Mas. Harus bisa aset bayar. kita dieksekusi. Karena ada hak tanggungan itu ya. Betul. Kalau kita kan nggak megang hak tanggungan ya dari BDS kan ya. Ya, Iya. tidak ada. Sedangkan Tidak ada BDS ya. itu selalu, kalau di saya ya Bang Ai ya, Perdata ya, selalu beralasan belum dibayar cahaya frozen. belum Ini saya dibayar terpancing cahaya nih frozen. Ibu Heni nih. Karena saya lihat presentasinya Ibu Vita tuh waktu itu yang sangat konstruktif ya. Iya. Makanya saya bilang waktu itu Ibu Vita ini nggak cocok jadi pengusaha. Sebenarnya beliau itu cocoknya jadi investigator ya. Benar jadi detektif. Ini gara-gara kepepet jadi bisa jadi detektif. Itu sangat saya kira loh ini orang itu presentasi apa gitu ya, tapi konstruksinya kok presisi gitu ya. Bang Ai, perempuan itu sebenarnya saat keadaan terjepit itu bisa multi talenta loh. Makanya saya takut sama perempuan itu. Perempuan itu sambil memasak dia bisa gendong anak, dia bisa megang cucian juga, Bisa, Bisa. pegang senapan. bisa pegang senapan juga. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini ya kembali lagi tuh. Bahwa selalu beralasan belum dibayar oleh kalau nggak salah itu cahaya frozen Cahaya ya. frozen. Di sini kita singkat CFR. CFR ya nggak apa-apa menyebut memang sudah disebut kan. Iya. Sudah disebut. Di situ saya melihat banyak kejanggalan, apalagi melihat dari presentasinya Ibu Pita tuh ya. Ibu Pita ada hal-hal yang memang sebenarnya itu harus menjadi alat bukti ya di penyidikan ini. Nanti Ibu Pita juga kan bisa ditarik kesimpulan oleh para penyidik untuk dinaikkan ke pengadilan kira-kira begitu untuk membuktikan hal pidananya maksud saya. Iya. Nah, kalau itu betul. Nah, kan kalau Ibu terkait hak tanggungan contohlah ke salah satu bank gitu kan. Iya. Kan tidak mau tahu Bang tidak mau tahu. sebenarnya posisi kita itu konstruksi sama. Harusnya kita nggak mau tahu, ya kan? Ya, memang bisnis itu seperti Cahaya frozen itu mau bayar atau sudah bayar atau tidak? Yang penting you. Wah, keren ya. Nah, You gini nih. bayar. Apa coba? Ada perkataan dari komutnya BDS. Komutnya BDS itu Ya. Pak Yanuar itu kan? Bukan, komisaris Oh, BDS. komut. Komut. Pak Asep Sep, Wawan. ya, Sep. Dia bilang begini. Asep Wawan itu kan? Iya. Oh, iya. Iya, Pak Sep. Sep. Dia kan ngomong ke wartawan ini murni bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis. Dan mereka itu ada punya perjanjian third party Third party. antara saya, BDS sama Cahaya Frozen. Kalau Cahaya Frozen yang nggak bayar, ya nggak bisa bayar. Oh maaf itu salah. Saya bilang gitu. Saya tidak punya perjanjian 3 party. Saya cuma perjanjian dengan BDS. Dan BDS tuh di kontrak saya sangat jelas bahwa saya dibayar 30 hari kalender setelah BAST. Setelah berita acara serah terima, iya kan? Bukan artinya Cahaya Frozen nggak bayar 700 tahun terus dia nggak bayar saya 700 tahun kan gitu. Bisnis ya. Ini sebenarnya kan mereka itu bisa bisnis atau tidak. Kita pertanyakan begitu. Sekarang begini. Bang Ai, kita ada bisnis berdua. Ya. Terus saya supply ke Bu Vita. Bu Vita nggak bayar saya. Apakah Bang Ai mau nggak saya bayar? Ya nggak mau lah. Kan ini urusannya saya dengan Bu Vita. Saya maunya sebelum barang dikirim dibayar dulu kalau saya mah. Ya seperti itu, dia mau mengaitkan dengan CFR. Nah Sedangkan ini, saya kita nggak mau tahu. dan ini yang perlu saya garis bawahi untuk BDS sendiri supaya tidak hilang ingatan. Tuh, kok hilang ingatan. Serem. Saya bilang ini hilang ingatan. Waktu approach saya itu kan manis-manis supaya mau masuk. Ya, Mai. pasti. Pertama dia bilang bahwa ini sudah dianggarkan di APBD. Betul. Ternyata kenyataannya tidak. Ya itu satu. Yang kedua di kontrak saya itu ditulis dengan jelas bahwa BDS akan memberikan jaminan secara finansial, yaitu dengan asuransi ACI atau dengan financial company yang lain. Artinya bahwa proyek ini adalah aman. Makanya saya mau masuk. Betul, betul. Nah, sekarang ini kan seakan-akan BDS ini hilang ingatan. Hilang Apa ingatan yang sudah kenapa? diucapkan? Dia bilang satu dianggarkan di APBD, ternyata tidak. Ini kan udah bohong ini. Ini kan udah penipuan ini. Ini yang ngomong
Dianggarkan itu siapa ini? Yanuar Budi Norman. Yanuar Budi Norman. Iya. Oh, Pak Yanuar Budi Norman pernah menyampaikan bahwa ini sudah dianggarkan di APBD. Ya. Kira-kira begitu ya? Ya. Ya. Nah, ini digaris bawahi 2 ini. Ya. 3 ya? Ya. Ya, 3 garisnya 3 nih. Akan diasuransikan senilai tagihan saya. Kalau tagihan saya 25 miliar, asuransi akan 25 miliar. Full invoice artinya kan? Full invoice. Full. Setelah saya PKPU, saya baru tahu yang diasuransikan cuma 7,3 miliar. Dari 23 berarti kan? Betul. Nah, harusnya ya 7,3 miliar itu pun sudah jatuh tempo. Sampai sekarang pun tidak dibayarkan ke saya. Jadi sebenarnya bagaimana itu etikatnya baiknya? Bingung kan Pak? Apakah Saya ini jadi liar. Itu dia. Ya. Dan ketiga, saya pernah tanya dengan jelas ini sama Bapak Yanuar. Saya pertama kaget kenapa ini dikirim ke Keramat Jati. Pakai pantat ke pantat. Kan itu pakai Mobil? pantat, mobilnya pantat ke Overbox pantat. gitu ya? ya overbox? Ya. Saya tanya kenapa ini begini? Saya bilang begitu, kenapa nggak kirim ke Bandung? Dia bilang bahwa dia punya hubungan kerjasama. Ini harus digarisbawahi, ini mungkin ke lawyernya juga, mungkin lawyernya mungkin nggak tahu dari awal tuh bagaimana mereka si Yanuar ini memberikan informasi kepada kami sehingga kami percaya untuk masuk proyek ini. Pak Yanuar menginformasikan bahwa ini untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ketahanan Secara pangan. eksplisit yo dibicarakan begitu. Yes. Yes. yeah. Dia ngomong begitu. Ya, Yeah. sama saya juga sama. Nah, untuk ketahanan pangan, kenapa ini dikasihkan ke Cahaya Frozen untuk diproses menjadi bahan olahan seperti sosis, nugget, bakso, dan ini barang jadinya akan dikirim ke Kabupaten Bandung untuk UMKM berdasarkan visi dan misinya yang ada di perusahaan BDS. Mungkin nanti Mang Ai bisa lihat visi dan misinya BDS itu ya. Nah, tapi sekarang ini kita digiring bahwa ini belum dibayar oleh Cahaya Cahaya Frozen. Frozen. Ini kan sebenarnya kalimat awal sama kalimat yang sekarang kita terima ini kan bertolak belakang. Iya, iya. Jadi kelihatan sangat sangat kontras ya, inkonsistensinya Ya. begitu ya kira-kira. Nah, ini nih yang jadi penasaran saya. Ada 2 nih penasaran nih. Tadi kan Pak Komut ya, bahwa ini tripartit begitu. Ya. Nah, Nggak ada itu Pak, nggak ada. pastikan kalau kita bicara ya, kalau kita bicara tentu harus ada dasar. Ya. Dengan atas dasar apa beliau itu menyampaikan hal seperti itu, bahwa ini tripartit gitu? Adakah notarialnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Perjanjian juga tidak ada. Atau hanya verbal perbicaraan? Verbal. Mungkin hanya verbal aja, dan mungkin beliau juga nggak mengerti bisnis kali ya. Di situ saya komunikasi dengan Kastam. Pak Kastam, ini kok kejadiannya begini? Kenapa kalian belum bayar kepada BTS? Oh Pak, sudah saya bayar Pak. Sudah bertanya berkali-kali. Loh, kita terkejut kan? Loh, berapa besar Anda bayar? Oh berkali Pak, kadang 25 miliar, 50 miliar, gitu begitu. Terakhir bayar bulan Oktober katanya. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ini pengakuan dari Kastam di depan kami pada saat itu disaksikan oleh semua, termasuk polisi menyaksikan itu semua. Dan di situ juga saya sempat menanyakan, katanya kamu jual ya itu ikan apa ayam itu, karena kami sudah dapat informasi Bapak Ibu sekalian, ayam itu dijual lagi dengan harga yang lebih murah katanya. Mengaku lah di Kastam waktu itu, benar Pak, kami jual itu tapi kerjasama dengan Yanuar, dengan BTS. Oh begitu, iya Pak. Kenapa? Karena hasilnya kami bagi 2. Saya kirim ke sana dan itu Ya, pengakuan. menyimpulkan Jadi, ya. Kuasa hukumnya BDS juga menyimpulkan ada apa-apanya, Bu. Kastam ini dihilangkan. Kastam ini dihilangkan. Ya. Dipanggil- Jelas ya Ibu ngomong ya. Oh, iya, Kastam dihilangkan ya. Mulutnya si Kastam tuh dikunci. Dia cuma mau bicara hanya sama satu orang, Yanuar. Kok hebat banget seorang Kastam nggak bisa ketemu itu. Kastam hidup Kastam. Hidup Kastam. Hebat.